Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini gue mendapat sebuah kesempatan yang luar biasa. Karena di samping gue ini ada sebuah Jeep CJ7 versi militer yang lebih dikenal dengan nama Jeep AM7. Kira-kira apa bedanya dan apa yang menarik dari Jeep ini? Kita langsung lihat bareng. Jadi yang ada di samping gue ini adalah Jeep CJ7 militer atau AM7 milik Letkol Marinir Wisnu. Kalau teman-teman ingat, gue sempat nge-review Jeep Cherokee-nya yang dinamakan Wong Alas. Dan CJ7 ini atau AM7 ini juga dinamakan Wong Alas. Tapi ini udah kayak bapaknya ya, karena ini CJ7. Jadi ceritanya ini adalah versi yang lebih old school-nya dari Wong Alas. Kenapa gue tertarik untuk ngebahas Jeep ini? Karena gue juga sekaligus pengen belajar teman-teman mengenai Jeep CJ7 versi militer. Jadi, kalau teman-teman ingat, di tahun 80 itu populer Jeep CJ7 di Indonesia. Dan di saat itu muncullah yang versi militer yang ternyata memang dipakai di ABRI. Mau untuk yang matra darat, laut, udara, hingga kepolisian pun juga sempat menggunakan Jeep AM7 ini. Ada beberapa perbedaannya teman-teman, dan perbedaannya itu menurut gue cukup kental, cukup memperlihatkan sebuah kendaraan militer. Tapi sedikit dulu kita ngomongin tentang Wong Alas ini. Jadi Wong Alas ini udah direstorasi dan dimodifikasi pada beberapa bagian sehingga mungkin lebih nyaman juga untuk dipakai. Jadi nggak sekedar full original 100%, tapi ada beberapa bagian yang di-upgrade supaya lebih memanjakan si pengendara dan juga penumpang di dalamnya. Tapi sebelumnya kita akan coba ngeliat dulu apa aja perbedaannya, dan kita mulai dari bagian depan. Jadi kalau untuk di bagian depan, yang paling terlihat berbeda itu sebenarnya ada pada beberapa lampu yang ada di sini. Pertama misalnya untuk lampu sennya. Ini lampu sennya modelnya beda sama yang civilian, dimana kalau yang untuk militer ini disebutnya lampu tengkorak kalau di Indonesia. Dia modelnya lebih old school, lebih kelihatan desain-desain lampu yang ada di eranya Willys ya. Jadi tetap dilanjut terus sampai ke eranya CJ7. Jadi tetap ada unsur klasiknya dan unsur militernya cukup kuat dengan menggunakan lampu yang model tengkorak. Terus di sebelah sini, di bagian kanan fendernya ini ada blackout lamp. Jadi blackout lamp atau blackout light ini juga benar-benar ada fungsinya sendiri kalau untuk di militer. Dia memancarkan lampu, tapi lampunya itu adanya di bagian atas, di mana ini ada tudungnya, sehingga lampu itu hanya bisa dilihat kurang lebih kalau kita dari depan. Tapi si lampu ini bukan benar-benar lampu yang berfungsi untuk nerangin jalan. Dia hanya penanda supaya kita tahu emang oke, ada kendaraan. Tapi lampunya nggak terlalu memancing. Dan satu lagi, karena dia ada tudung di bagian atas, kalau dari udara si lampu ini nggak akan terlihat. Itu dia untuk penggunaan di malam hari. Emang lampu ini ada fungsinya ya untuk di militer. Nah, berikutnya kalau kita ngomongin untuk headlampnya. Dia pada bagian frame-nya memang lebih berbeda. Kalau yang sipil itu, atau yang versi sipilnya, dia itu bentuknya lebih ngebulat. Tapi kalau misalnya yang di militer, dia emang bagian frame sampingnya lebih kaku, lebih ngotak. Tapi untuk di bagian headlampnya sama frame-nya, ini kebetulan di mobil Pak Wisnu emang sudah dimodifikasi. Tapi denger-denger, ini rencananya akan full di restore juga. Jadi buat headlampnya nanti akan nyoba pakai yang versinya lebih klasik. Sementara untuk bumpernya, ini menggunakan bumper aslinya untuk yang versi militer. Dan kabarnya kalau yang militer itu, dia sampai ke bagian pinggirnya, ini juga materialnya menggunakan besi. Terus setelah itu, di beberapa bagian di mobil Wong Alas ini juga udah direstorasi lagi, supaya kembali lagi lengkap nih perintilan untuk militernya. Kayak misalnya contohnya di depan, ini udah dikasih lagi winch-nya. Ini winch-nya menggunakan Runfa. Dan winch ini ternyata adalah salah satu hal yang wajib ada di kendaraan militer. Jadi ada beberapa perintilan, misalnya untuk winch,
Terus di bagian bodi samping itu ada untuk jerigen bahan bakar, ada kampak, ada skop, dan beberapa perintilan lainnya. Yang gue suka beberapa bagian itu emang udah di restore lagi atau udah disegerin lagi kondisinya, jadi ngelihatnya juga lebih enak teman-teman. Sambil kita lihat pas bahas ke bagian samping ya. Begitu kita lihat samping, buat teman-teman mungkin yang lebih hafal dari bentuk CJ7 militer, ngelihat ada beberapa bagian yang cukup berubahnya signifikan, yaitu pada kanvas. Kanvasnya dia kalau yang aslinya itu kan modelnya dia tetap ada bagian yang clear-nya, yang beningnya di sini ada jendelanya. Terus untuk pintunya dan kanvas di bagian pintunya juga dia modelnya nggak seperti ini. Dia modelnya untuk ke bagian atasnya juga tetap ada bagian yang clear-nya, plastiknya, termasuk yang bagian bawah. Tapi kalau di mobil Pak Wisnu, ini CJ7 militernya pintunya udah diganti pakai punyanya YJ. Jadi emang ada penyegaran untuk di bagian pintu, ya lebih ke modifikasi sih ya untuk bagian sini. Modelnya jadi untuk kacanya udah model yang slider, dia untuk frame-nya pakai base top, tapi untuk si kanvasnya ini nge-custom. Konsepnya jadi CJ7 cargo, jadi benar-benar bagian belakangnya blind ya, nggak ada kaca yang clear-nya. Karena memang nanti begitu kita ngeliat ke dalam, untuk bagian belakangnya lebih difokusin untuk barang-barang, bukan penumpang. Selain modifikasi ini yang beda, terus modifikasinya itu ini di bagian belakang. Jadi tambahin bracket ini untuk antena komunikasi. Ini sih sebenarnya memang bukan bagian orisinil dari AM7, tapi pas ditaruh ini menurut gue sih masih sah aja ya. Malah aksen militernya lebih kuat lagi. Jadi itu modifikasi teman-teman. Terus apa nih yang perintilan asli dari AM7? Pertama ada jerigen bahan bakar di bagian kanan. Kayak yang gue bilang tadi, jadi untuk jerigen bensin ini jadi salah satu perintilan yang wajib untuk kendaraan militer. Dia posisinya ada di sini, menurut gue sih emang makin kental sih aksen militernya. Tapi kalau misalnya dibawa off-road, apalagi kalau kita udah ke daerah-daerah yang banyak pohon rapet atau tebing, nyetirnya mesti lebih hati-hati ya, supaya jangan sampai malah kena. Yang kedua untuk footstep-nya atau pijakan kakinya. Jadi yang gue dengar, kalau untuk yang versi militer, dia pijakan kakinya lebih kecil teman-teman. Dibandingkan yang model untuk sipil, dia footstep-nya lebih besar, tapi yang ini emang lebih ringkas, lebih kecil. Dan yang ketiga, ini teman-teman. Jadi kalau versi yang di militer, dia ada lampu sennya di bagian ujung belakang sini, samping kanan dan kiri. Ini emang agak sedikit ketutupan sama bracket buat antenanya, tapi tetap masih fungsi dan insya Allah masih tetap kelihatan nih. Lanjut ke bagian belakang, kalau untuk ban serepnya sebenarnya relatif sama teman-teman, untuk posisinya juga. Tapi beberapa yang beda di bagian belakang, pertama untuk stopper si ban serepnya, ini posisinya lebih tinggi dari yang sipil. Terus kalau kita geser, buat si lampu remnya, dia modelnya juga beda ya batoknya. Jadi sama kayak lampu sen depan, buat belakang, lampu remnya juga yang model tengkorak. Selain itu teman-teman, kalau ngeliat ke bagian bawah sini, ini ada sesuatu yang mungkin kalau teman-teman ngeliat sebenarnya mau di FJ atau kayak di Willys dulu, ini ada plat yang bulat ini yang bolong. Ini fungsinya selain buat nahan benturan, dia itu dulu zaman Perang Dunia ini dipakai sama tentara kalau lagi lumpur kakinya ngebersihin sepatunya ke bagian ini. Itu dia nih, ini jadi satu hal yang ya mungkin nggak kepikiran akan digunakan untuk itu. Tapi yang jelas mau digunakan atau enggak, ini jadi salah satu aksen yang menurut gue sangat militer sekali. Terutama di era-era dari mulai Perang Dunia Kedua dulu ya. Dan satu hal lagi yang ngebedain, ini teman-teman. Jadi ini ada soket listrik untuk kebutuhan lampu-lampu yang ada di anhang atau trailer. Jadi kalau misalnya kita ngebawa anhang, pakai AM7 ini, kita tinggal nyolokin si soketnya itu ke bagian sini teman-teman. Supaya kayak misalnya lampu sen atau lampu rem yang ada di anhang itu bisa aktif. Emang nih terkesan kayak sepele banget, tapi sebenarnya ini juga menyangkut safety sih. Menurut gue menjadi satu hal yang mungkin sekarang wajib kali ya kalau misalnya kita sering ngebawa anhang dan bepergian di jalan. Nah sebelum kita ngeliat ke bagian dalam, sekarang kita akan ngebahas dulu untuk kaki-kakinya. Pertama buat velg sama ban. Jadi ini adalah velg orisinil untuk Jeep AM7 ya. Jadi ini adalah velg kaleng untuk yang versi militernya.
Ini velg kalengnya buatan Kanada, dan yang gue tahu emang rada susah buat nyarinya. Jadi cukup beruntung juga di mobil Pak Wisnu ini untuk si velgnya juga ketemu velg orisinilnya. Jadi velg orisinilnya ini dia itu dikawinkan dengan gardan sumbu pendek. Karena kalau Jeep CJ7 itu dari tahun 76 sampai ke yang sebelum 82 itu masih sumbu pendek. Setelah itu 82 sampai 86 baru yang sumbu lebar. Karena ini masih sumbu pendek, dan supaya tongkrongannya bisa lebih ganteng lagi, lebih rata semua per fender, jadi di CJ ini itu dikasihin adaptor 3 cm. Jadi kalau sekarang gue ngelihatnya lebih proper ya, lebih enak gitu dilihat ya. Dan pastinya untuk stabilitasnya juga bisa lebih bagus lagi, karena si track width atau si sumbunya menjadi lebih jejak keluar lagi. Terus untuk bannya, ini pakai Goodyear Extra Grip. Ban yang menurut gue sangat old school, tapi sampai sekarang performanya ya boleh diadu ya sama ban-ban yang sekarang ini baru muncul. Yang gue suka kalau pakai Extra Grip itu, selain kalau kita ngomongin emang traksi lebih enak, tapi kesan klasik dan kesan militernya itu lebih dapet. Emang sih kalau misalnya mau lebih militer lagi, lebih old school lagi, mungkin ada beberapa pilihan ban lain lagi, tapi yang emang mungkin susah dicari dan traksinya nggak bisa seenak Extra Grip. Jadi menurut gue sih pakai ini udah pilihan yang paling pas. Kombinasi klasiknya dapet, tapi performanya, traksinya gitu ya dapet. Ya walaupun bannya berisik, ada suara khasnya, apalagi kalau kita ngebut di jalan tol, tapi ya nggak terlalu jadi masalah untuk itu. Wah, tunggu teman-teman. Ini ada satu item yang nggak biasa kalau gue lihat di kendaraan militer. Jadi untuk as rodanya, dia udah pakai aftermarket keluaran dari Superior. Ternyata pas gue tanya emang di mobil ini untuk as roda belakangnya kondisi udah nggak bagus, akhirnya Pak Wisnu ngegantinya nanggung, diganti yang versi chromoli aja ya. Jadi ada satu barang yang cukup racing untuk ukuran di mobil militer klasik. Nah, ban udah, velg udah, sekarang kita akan ngebahas untuk suspensinya. Jadi di mobil CJ7 ini atau AM7 ini, untuk bagian pernya itu masih menggunakan per aslinya. Informasinya sih, kalau si per daunnya yang ada di AM7, kalau dibandingkan sama yang di CJ7, yang di AM7 ini dia itu lebih sempit. Jadi maksudnya lebar dari si daunnya atau lembaran pernya itu dia nggak selebar yang ada di CJ7. Terus tapi kalau gue lihat untuk bagian lainnya kurang lebih sih hampir sama kayak di CJ7, baik untuk misalnya stabilizernya, terus juga bagian-bagian lain kayak misalnya terot, semuanya kurang lebih sama. Terus untuk shock breakernya di sini pakai Bilstein ya, baik yang di depan maupun yang di belakang. Lanjut ke bagian mesin, jadi yang ada di Jeep AM7 itu mesinnya sama dengan Jeep CJ7. Jadi keluaran dari AMC 258 cubic inch. Jadi 258 cubic inch itu adalah cc-nya ya, tapi dalam satuan cubic inch atau setaranya dengan 4200 cc. Tenaga kurang lebih sekitar 98 HP dan torsi 268 Nm. Yang ada di AM7 itu bedanya dengan di CJ7, dia mayoritas menggunakan krek as yang 12 bandul. Jadi krek as atau crankshaft-nya itu ada yang 8 bandul, ada yang 12 bandul. Kalau untuk yang torsinya, itu emang lebih enak yang 12 bandul. Dan itu menjadi favorit sekarang untuk orang pakai balap. Terutama yang pakai mesin Jeep, seperti misalnya Cherokee pun, itu pakai krek as yang 12 bandul itu emang untuk bawahnya lebih padat ya, lebih enak banget, lebih ngisi. Sementara kalau di mobil Pak Wisnu, ini yang udah dimodif, pertama itu untuk karburatornya, pakai Holley, terus air filternya dia yang open, pakai KNN, terus ada beberapa yang udah di-upgrade, misalnya untuk pengapiannya udah diganti distributor yang aftermarket, terus juga yang udah di-custom untuk booster rem. Jadi sekarang enak, katanya untuk remnya emang lebih empuk ya. Selain itu yang udah berubah di sini headernya udah menggunakan header custom, sementara untuk tabungnya tengah sampai ke belakang itu menggunakan Borla. Nah, sekarang teman-teman, gue akan kasih lihat satu hal yang menarik yang ada di AM7 ini, yaitu di bagian belakang sini. Jadi kalau teman-teman lihat secara sekilas, ini kayak ada tumpukan kotak kayu, terus di atasnya ada kotak peluru atau kotak amunisi. Tapi ini sebenarnya nggak seperti yang kalau kita lihat secara kasat mata aja.
Jadi kayak misalnya ini yang di bagian atas, ini emang bener dari kotak amunisi, tapi udah dimodifikasi untuk jadi box subwoofer. Jadi ini kenapa dibolongin seperti ini? Karena dalamnya ada subwoofer. Ini satu hal yang menurut gue unik, kreatif banget, dan di satu sisi untuk aksen militernya jadi kuat ya, bahkan malah lebih kuat lagi dari sebelumnya. Karena itu dia, mungkin kalau misalnya kita pengen coba pasang audio di kendaraan kayak gini, kayak kalau sekedar kayak speaker biasa atau subwoofer dengan box audionya seperti biasa, kayaknya agak sedikit ini ya, bentrok gitu, tabrakan sama konsep militernya. Tapi ini cukup kreatif, box amunisi dibolongin di sini, terus di bagian sampingnya ini juga ada diikat rantainya gini ya. Jadi benar-benar kayak terkesan lagi bawa peluru di bagian belakang. Nggak cuma ini aja, bagian bawahnya ini juga ada kotak kayu yang kayaknya kalau sekilas kita ngelihatnya termasuk bagian dari untuk kebutuhan eksplosif atau amunisi ya. Karena di sini ada stiker-stiker yang berkaitan sama untuk bahan peledak. Tapi begitu ini dibuka, ternyata dalamnya itu adalah untuk kebutuhan masak. Jadi kayak misalnya di kanan nih ada untuk kompor dan juga untuk gasnya. Terus yang di bagian kiri kalau misalnya gue buka, nah ini ada piring, terus juga untuk gelas, kopi, semuanya segala macam itu ada di sini. Jadi menarik sih teman-teman. Jadi apa ya, mungkin di satu sisi aksen militernya nggak luntur di bagian dalam, dan di satu sisi kreativitasnya sih dapat banget menurut gue. Tapi nggak cuma yang ini aja, kalau misalnya nanti kita lihat dari bagian depan, kayak buat speaker-speakernya di sampingnya itu juga sama. Kayak kotak amunisi, tapi di bagian sampingnya dibolongin, dimasukin speaker ke dalam situ. Ini unik sih. Sekarang kita bahas interiornya. Oke, assalamualaikum. Ini kira-kira mobil Amerika masuknya malah ke sebelah kiri nih. Padahal ini setir kanan ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita ngelihat di interior, perbedaannya apa sih CJ7 yang untuk sipil kan dengan yang versi militer atau AM7 ini? Jadi pertama yang terlihat jelas di bagian panel dashboardnya, yaitu untuk meteran yang ada di sini dia itu lebih simpel. Jadi pertama untuk speedometer, yang kedua untuk voltmeter, dan yang ketiga untuk oil pressure. Sementara kalau untuk yang di CJ7 versi sipil, itu kan masih ada untuk RPM meternya ya, dan juga ada untuk penunjuk jamnya. Tapi yang di militer ini emang lebih simpel teman-teman. Selain itu kalau misalnya kita ngomongin kayak untuk setirnya, kolom itu sama, terus juga untuk gearboxnya ini juga sama. Ini kalau nggak salah yang 4 speed ini dia itu yang Tremec ya, T176. Tapi untuk yang militer ini ada juga yang pakai versi India, tapi bedanya kalau yang versi India dia mundurnya ke arah kiri, bukan ke arah kanan seperti yang ada di mobil ini atau di kebanyakan mobil lainnya. Terus untuk transfer case-nya dia pastinya part-time, dia itu paling atasnya itu 4L, terus netral, terus ke bawahnya lagi 2H, dan yang paling ujung bawahnya lagi itu 4H. Selain itu teman-teman, yang ngebedain ini buat joknya. Jadi kalau yang militer, dia modelnya joknya cuma yang jok setengah gini. Nah, jadi bagian belakang sini, setelah kursinya udah dicabut, dia itu diganti untuk naruh beberapa barang. Pertama, di bagian sini ada 2 buah kotak amunisi, tapi yang versi bahan plastik ya. Ini diikat pakai tie down, sementara kan kalau di bagian bawahnya itu, dia ruangannya untuk ditaruh barang dari bagian belakang. Jadi di bagian depannya sini, dia dipasangin cargo barrier, supaya barang-barang yang tadi dimasukin dari belakang, dia itu nggak berantakan dan nggak kelempar ke bagian penumpang atau driver. Jadi buat manajemennya sih cukup rapi ya untuk penyimpanan barang. Oh ya teman-teman, nih kalau teman-teman lihat di sini, ini si subwoofer tadi untuk konektornya semuanya nongol ke bagian sini ya. Jadi tetap enak untuk kita kayak kalau misalnya ada kenapa-kenapa atau butuh buat nyolok lepas gini, kita nggak perlu sampai ngebongkar lagi si kotak amunisinya. Dan satu lagi ngomongin audio juga, nih kayak yang gue bilang tadi, bagian samping kanan kiri dia pakai kotak amunisi yang lebih kecil, sampingnya dibolongin, terus dicelupin stiker. Asik sih, jadi aksen militernya nggak hilang ya, malah tambah kuat. Dan satu hal lagi teman-teman, ini selain di sini yang udah militer banget, nih di bagian tengah, nih ada konsol box juga yang di custom dari kotak amunisi juga.
Jadi di bagian sini, kalau kita mau naruh segala macam kayak ya keperluan hari-hari pas lagi nyetir, udah tinggal taruh sini aja. Lumayan kreatif juga buat ini, makin nguatin lagi aksen militernya. Boleh juga sih teman-teman ditiru juga. Ada beberapa ide kreatif yang gue lihat di sini yang kalau teman-teman senang dengan kendaraan militer, itu bisa diaplikasiin ya. Salah satunya kayak misalnya untuk kebutuhan audio, casing-casingnya, dan juga untuk konsol box tengah. Ini juga satu hal kreatif yang bisa diaplikasiin. Oke teman-teman, alhamdulillah sekian dulu untuk review dari Jeep CJ7 militer alias AM7. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Yang pasti untuk gue sendiri pun sangat bermanfaat karena hari ini bisa belajar banyak mengenai kendaraan militer. Salah satunya adalah Jeep AM7 ini. Gue mau ngucapin terima kasih banyak ke Letkol Marinir Wisnu yang udah ngasih kesempatan gue untuk bisa datang ke Cilandak Kakao hari ini dan belajar mengenai dunia kendaraan militer. Sehat-sehat untuk kalian semua keluarga. Ketemu lagi di The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.